Apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat untuk terus belajar matematika. Kali ini kita akan mencoba untuk membicarakan soal-soal UTBK ya, SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes ya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri begitu ya. Nah, informasinya di tahun 2026 ini akan ada 4 sub materi khusus ya, yang akan diujikan pada UTBK SNBT. Nah, keempat sub materi tersebut adalah yang pertama disebut dengan potensi kognitif, kemudian kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, yang keempat literasi, kemampuan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, kita karena Math-Rels itu secara spesifik memang membahas tentang matematika, belajar tentang matematika, maka pembahasan kita itu ada di area ini ya, di dua area ini, yaitu kemampuan kuantitatif dan penalaran matematika. Jadi ini ya, ini yang dua area yang kita akan bicarakan, kita akan sama-sama pelajari begitu. Akan kita diskusikan bersama-sama. Oke ya. Nah, bagian yang pertama kita coba lihat soal yang pertama ya. Kita lihat soal pertama. Ya. Ini kategorinya penalaran matematika. Penalaran matematika ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi ditampilkan di sini ada tabel dan ada diagram batang ya. Ada diagram batang. Ada kalimat informasi seperti ini. Waktu dekomposisi. Waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Jadi waktu dekomposisi itu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah materi, dalam hal ini sampah ya, yang sedang kita bicarakan, sampai dia terurai secara sempurna. Nah, berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, ada beberapa ditampilkan di dalam tabel. Material organik, kulit pisang itu 6 minggu, kulit jeruk itu 5 bulan, kemudian kantong yang bahannya kertas 8 minggu, sisa apel, sisa makanan apel, ya buah apel itu 2 bulan, lalu kertas tisu itu 6 minggu. Ya, ini bahan-bahan organik itu memang lebih cepat terurai. Lalu yang di sebelah kanan ini ada diagram batang ya. Ini diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini memang waktu uraiannya jauh lebih lama. Nah, ditampilkan di sini ya. Tampilkan di sini, mungkin memang kita melihat grafik ini ujung atasnya ya, ujung atasnya ini kita agak asumsi ya, mengira-ngira ya, mengira-ngira ini angkanya berapa begitu ya, ya karena tidak ada garis garis petunjuk yang jelas, tapi kita bisa melakukan pengira-iraan ya, perkiraan itu secara cukup baik menurut saya ya. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok, ini ada popok ya. Kalau kita perhatikan popok tidak disebutkan di dalam diagram batang ini. Nah, popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Ya, lebih lama dari plastik. Plastik itu ini, saya kasih tanda, tapi dia lebih cepat ya, sedikit dari kulit sintetis begitu kira maksudnya. Jadi waktunya itu antara plastik dengan kulit sintetis. Nah, pertanyaannya berapa waktu dekomposisi yang mungkin
dari popok sekali pakai. Yang mungkin itu artinya ini kan bersifat perkiraan tetapi logis berdasar data itu, ya, berdasar data itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan plastik itu angkanya di sini nih. Angkanya di sini. Nah, dia kurang dari 450, ya, tetapi lebih dari 300 tahun. Itu untuk plastik. Kemudian yang kulit sintetis ini itu angkanya di sini, ya, angkanya di sini perkiraan itu berarti dia bisa di angka 500 misalnya, ya, bisa di angka 500 atau 500 lebih juga bisa, memang tidak ada angka pasti, ya, jadi ini memang berupa perkiraan. Jadi antara sekitar, kalau ini disebut antara 400 misalnya, ya, ini angka 400 misalnya ya, ini 400, kemudian angka di sini adalah angka 500, ya. Nah, berapa angka yang cocok antara 400 dengan 500? Ya, ini kurang jelas ini, 500 dan 400. Ya, nah berapa angka yang cocok antara 400 dengan 500? Ya, tentu berdasar perkiraan itu opsinya yang mungkin kan hanya D kan. Ya, jadi cara menjawabnya seperti itu. Ya, ini namanya penalaran, ya. Jadi menjawab berdasar logika, nalar. Ya, kita menggunakan nalar saja gitu ya. Ya, jadi kalau bicara materi atau topik dalam matematika sebetulnya ini tidak mengandung topik-topik sulit sebetulnya. Ya, tidak mengandung topik-topik sulit. Hanya kita diajar, ditantang untuk berpikir nalar saja, menyimpulkan secara nalar, secara logis begitu maksudnya. Ya, ini contoh pertama ya. Kategorinya adalah penalaran matematika. Itu ya, semoga ini bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga menolong. Ya, oke, God bless.